Keajaiban. Keajaiban itu selalu ada. Ketika Allah berkehendak, semua bisa terjadi. Teringat peristiwa di awal menikah. Kami menikah pada hari Minggu 17 September tahun 2000. Esok harinya suamiku harus langsung berangkat untuk latihan militer bergabung dengan Batalion 301 Sumedang. Sebelum nantinya pasukan dikirim ke Nanggro Aceh Darussalam. Sebulan di Sumedang, kami tak dapat saling berkirim kabar. Waktu itu belum ada alat komunikasi telepon seluler atau HP seperti saat ini. Kalaupun ingin mengetahui keberadaan pasukan, aku hanya bisa menanyakan lewat telepon kepada petugas piket di Batalion Cikembar, Sukabumi, tempat suamiku berdinas. Dengan alasan bekerja, memang aku tak seperti istri prajurit yang lain yang ikut suami tinggal di asrama tentara. Alangkah terkejutnya ketika sore itu sepulang sekolah, aku mendengar selentingan kabar bahwa pasukan akan diberangkatkan ke Tanjung Priuk untuk kemudian ke Nanggro Aceh Darussalam pada pukul 1 dini hari. Segera aku menelepon ke petugas batalion untuk memastikan berita tersebut. Terasa lemas seluruh tubuh ketika mendengar jawaban dari petugas jaga bahwa benar pasukan akan diberangkatkan malam nanti. Bahkan kemudian dia balik bertanya, "Kenapa ibu tidak berangkat dengan ibu-ibu Persit yang lain ke Sumedang untuk melepas para suami yang akan berangkat operasi?" Aku ketinggalan berita. Aku ketinggalan rombongan ibu Persit yang diantar naik bus batalion Cikembar menuju Sumedang. Air mata tiba-tiba menetes, membasahi pipi. Aku membayangkan mereka bisa bertemu, melepas rindu, melepas kepergian suami ke daerah konflik Aceh untuk waktu yang cukup lama, setahun atau bisa lebih. Terbayang suamiku mencari-cari aku di antara semua keluarga prajurit yang akan diberangkatkan. Tentu dia sedih dan kecewa karena dia pasti tak akan menemukan aku istrinya. Rasanya ingin aku terbang saja agar dapat sampai ke Sumedang. Sesore ini tak ada lagi bus yang dapat aku tumpangi ke Sukabumi. Kalaupun ada, tentu aku tak akan keburu sampai ke Sumedang. Jarak Jampang Sumedang cukup jauh dan aku tak akan bisa sampai sebelum pukul 1 malam. Kalaupun aku memaksakan pergi, mungkin pasukan lebih dulu berangkat ke Tanjung Priuk sebelum aku sampai di Sumedang. Air mata yang sedari tadi membasahi pipi kini makin deras mengalir, membanjir tak terbendung. Orang tuaku dan seluruh keluargaku mencoba menenangkanku, menghiburku, membantu agar aku tak terlalu larut bersama kesedihanku. Tapi semua sia-sia. Aku tak bisa tenang, bahkan tangisku makin menjadi. Ketika semua tak ada lagi yang bisa membantu, ketika semua dirasa tak mungkin, aku coba tenangkan diri, memasrahkan diri hanya kepada Allah. Aku berdoa, meminta, dan terus meminta. Aku ingin bertemu dengan suamiku, walau sejenak saja ya Rob. Aku ingin memeluk dia, walau sesaat. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Kabulkanlah doaku ya Rob. Demikianlah aku terus berdoa.
Aku yang tak dapat merasakan kebersamaan setelah menikah karena dia harus langsung latihan. Kini aku pun tak bisa bertemu barang sejenak saja sebelum dia pergi jauh untuk waktu yang tak tentu. Itulah yang begitu berat aku rasa. Kulirik jam dinding yang sebentar lagi mendekati angka 1. Air mata tak terasa kembali jatuh. Aku bayangkan di lapangan itu setelah upacara sebentar lagi pasukan dilepas. Satu persatu truk-truk itu membawa para tentara. Mereka melambaikan tangan kepada para keluarga, istri, dan anak-anak yang mereka cintai. Suara sirine dari setiap truk menambah kedukaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Aku masih menangis membayangkan semua itu dari tempat yang jauh. Kini orang yang aku cintai meninggalkanku tanpa aku melepasnya. Kembali aku berdoa, masih berharap dapat bertemu dengan dia. Sampai doa itu mengantarkanku ke alam bawah sadar. Aku tertidur di atas sajadah. Neng, gugah, Neng, gugah. Aku dibangunkan oleh Bibi, pembantu rumah tanggaku. Aku terbangun, kulihat jarum jam di angka 5. Aku terperanjat, aku kesiangan. Mungkin semalam aku tidur terlalu larut. Neng, gugah, cobi tinggali itu di payun. Bibi berbicara dengan muka yang terlihat bahagia. Aya naon, Bi? Aku yang baru bangun dengan ingatan yang belum sepenuhnya pulih, merasa heran kenapa Bibi memegang dan menarik-narik tanganku untuk segera keluar. Enggak, gerak tinggal itu di luar. Tanganku kembali ditariknya. Aku mengikutinya. Dan ketika aku lihat di luar rumah, di kursi teras, seseorang yang berbaju loreng duduk menungguku untuk menyambutnya. Aku tak percaya. Benar-benar tak percaya. Subhanallah. Allahu Akbar. Aku tak percaya. Kenapa dia ada di depanku? Bukankah malam tadi harusnya dia berangkat ke Aceh? Pertanyaan itu yang aku ajukan padanya. Suamiku pun menjawab bahwa dia tak tahu mengapa keberangkatan itu ditunda. Subhanallah, sungguh tiada yang tak mungkin bagimu ya Rob.